Halo, balik lagi di The Atas Show with Grand Suka. Bisa ngobrol, suka-suka. Kita sudah masuk ke episode yang keempat ya Mel ya. Nah, kali ini ada yang berbeda. Ya, karena hari ini saya datang ke sini naik motor ya. Oh, luar biasa loh, motornya dibawa naik ke sini loh. Dibawa langsung. Oh, Sultan bebas ya. Sultan mah bebas gitu ya. Jadi hari ini tuh aku lagi seneng aja gitu naik motor ya kan. Karena motornya juga cute kayak Aki gitu ya kan. Pokoknya seneng deh gitu. Oh, jadi ini motor kamu yang baru? Kayaknya. Kok malah bingung sih, Bu? Iya. Gimana sih? Belum dapat nomornya nih, belum dapat nomornya. Nah, jadi kalau misalkan buat yang penasaran nih, ini motornya aku juga punya motor Honda Scoopy sebelumnya, kok beda ya? Kok beda ya? Kok ini lebih mewah ya? Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol gitu. Makanya pantengin terus. Pokoknya hari ini kita ada 2 bintang tamu spesial yang akan menghibur kita. Pokoknya anak muda nih ya kan, yang mau kuliah juga nih Mel, sibuk banget sih. Enggak cuy, ini soalnya baru bener-bener beda sama yang Scoopy yang dulu gitu. Tapi namanya tetap Scoopy gitu, jadi pengen tahu aja ini kok beda ini Bu, bisa hidup, ini gitu. yang terbaru. Gitu ini ya? namanya All New Scoopy. Oke. Jadi ini keren banget, nanti bakal kita bahas. Oke. Tapi ngomong-ngomong masalah motor, aku bete banget. Kenapa? Tadi jalan ke sini, aku kan bawa motor juga kan ya, pakai Scoopy-nya masih Scoopy yang lama. Yang versi lama ya. Karena baru lunas Bu. Lama banget cicilannya. Iya, jadi udah nih mau nyampe nih, kan aku jadinya telat deh datang ke sini. Kamu tahu kenapa telat? I know, pasti karena emak-emak ya. Kok tahu? Kok tahu? Jangan-jangan kamu deh. Bukan, penghalang di jalan raya itu kalau nggak polisi tidur ya emak-emak. Bukan penghalang di jalan raya, penguasa di jalan raya Bu. Ya? Bener. Sennya ke kiri, beloknya ke kanan. Oh, itu sudah gitu. biasa. Itu sudah biasa gitu. pastinya. Coba kamu bisa jelasin nggak kenapa emak-emak biasanya gitu? Karena kayaknya mereka cuma pengen nunjukin power aja gitu ya. Woman is always right. The power of emak-emak, ya kan? Apalagi lagi datang yang itu hari pertama, semuanya benar. Semua benar, ya nggak sih? pasti. Oke, pokoknya kita bakal seru-seru, bakal ngobrol-ngobrol. Ada siapa saja bintang tamu kita untuk hari ini. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di The Atas Show with Grand Suka. Bisa ngobrol, suka-suka. Yes, welcome back to The Atas Show with Grand Suka. Bisa ngobrol, suka-suka. Di sini sudah ada siapa Ibu Meli? Kita sudah kedatangan hari ini, kayaknya hari saya deh, karena kedatangan bapak-bapak semua ya. Oke. Nah, hari ini kita kedatangan kayak panggil abang kali ya, karena adek saya. Masih muda, adek maunya adek ya. Jadi hari ini itu kita kedatangan seorang entrepreneur yang tidak terlalu muda lagi ya. Namanya adalah muda. Bang Asman Syadiki. Selamat sore Bang Asman. Selamat sore Bang Vino. Selamat sore Kameli. Akhirnya bisa ketemu loh. Biasanya cuma stalking IG story Bu. Aduh. Ya kan? Siapakah seorang Bang Asman Syadiki ini? Nah, Bang Asman Syadiki ini adalah seorang Nuskin Presidential Director Platinum. Oke. Tahu itu dong ya. Ngerti nggak? Enggak, pokoknya mewah aja gitu jabatannya udah. Dan selain itu beliau juga adalah Pindang Patin Yurika, sudah ada yang tahu? Oke. Oke ya, bisa. Oh, ini bosnya? Ini. Enggak sih waiter sih sebenarnya, cuma waiter. coy. Terus? Juga ada founder ini, dia adalah founder komunitas untuk NOS Indonesia. Oke. NOS Indonesia. Nanti bakal kita bahas bahas apakah itu satu persatu, nanti kita bakal bahas ya Mel ya. Dan kita juga akan membahas untuk masalah pendidikan dan dunia kerja bersama Bang Asman sore ini di The Atas Show. Oke, tema kita hari ini adalah kuliah ke luar negeri malah jualan MLM. Nah, inilah dia. Terima kasih dia. Ya. Nanti akan dijelaskan seperti apa ya. Kita ngobrol terlebih dahulu kalau gitu. Baik, Bang Asman, masalah pendidikan Bang. Ya, Bang Vino. Jadi apa gimana nih? Bang? Dulu SMA-nya di Pekanbaru ya? Saya dulu SMA-nya, saya tuh dari TK, SD, SMP, SMA itu satu sekolah namanya Cendana. Oke. Pekanbaru. Pekanbaru. Nah itu sekolah di situ. Baru setelah itu saya keluar juga bukan karena luar negeri itu, karena memang kebetulan saya dapatnya di Malaysia. Dan itu kampusnya kampus negeri, jadi bukan swasta, dan alhamdulillahnya pada waktu itu sangat murah sekali dibandingkan saya memang harus kuliah salah satu universitas yang ada di Riau. Jadi jauh lebih murah di sana waktu itu. Oh iya? Ya. Biaya hidupnya juga Bang? Banget.
Oh iya. Nah, itu dulu ya. Kuliahnya di mana? Di mana? University Kebangsaan Malaysia namanya. Kebangsaan Malaysia. Kebangsaan Malaysia. Nah, jurusan? Jurusannya itu keuangan dan insurance. Jadi finance and insurance. Oke. Kalau di situ namanya tuh Fakulti Ekonomi Perniagaan dulu namanya. Oke. S1 dong Bang ya? Jadinya S1. Tamat berapa tahun waktu itu? 3,5 tahun, udah telat itu. Harusnya saya 3 tahun tamat, tapi karena waktu itu sempat sambil kerja juga di sana. Oh, iya. Jadi setengah semester terlambat sedikit lah. Oke. Gitu. Aku pengen tahu dong kalau misalkan kuliah di KL, Oke. di luar negeri gitu ya, dibandingkan dengan di sini, bedanya apa sih Bang? Aduh, saya ngomong-ngomong nggak enak ya, tapi ini mungkin bisa jadi bahan koreksi banyak orang gitu. Iya. Salah satunya adalah di sana itu dosen yang nyariin kita gitu. Oh iya, Jadi maksudnya gimana tuh? Kayak saya kan kelas nih jam 8 pagi sana, berarti jam 7 sini. Oke. Masuk kuliah, kebetulan itu saya tinggalnya juga di asrama, dan pada waktu itu saya nggak hadir itu setelah kelas, ya kan, ketiduran, maklum anak bandelnya. Jadi di situ jam 10 jam 11 itu dosennya nge-SMS. Jadi zaman dulu masih SMS. Oke. Why you didn't come to class? Oh iya. Nah gitu. Aduh, sejak itu saya nggak pernah lagi nggak datang kelasnya. Oh, jadi selalu datang kelas? Mau nggak mau. Mau Kalau nggak nggak di mau ya, SMS-in kan malah malu dicariin ya. gitu. Karena memang kita di kelas itu juga nggak terlalu rame, cuma ada 30 orang, 34 yang untuk yang ininya. Jadi buat saya di situ, ya saya waktu itu juga nggak pernah kuliah di sini. Jadi saya merasa, oh kayak gini toh dunia kuliah. Ternyata waktu balik ke sini, masa sih, Berat enak ya? banget nih kayaknya. Kita mah di sini mah. Emang diperhatiin banget satu-satu Diperhatiin. Dan itu yang perhatiin saya itu kelasnya doktor loh, S3. Oh luar biasa loh. Luar biasa loh. Terus sarjana ya, sarjana apa sih Bang? Jatuhnya tuh kalau di luar negeri itu nggak kayak S1 di sini, tapi jatuhnya itu kayak Bachelor Business Administration. Jatuhnya dapatnya Bachelor. Kalau Bachelor itu balik ke sini tuh jatuhnya tuh udah sarjana muda kalau zaman dahulu kala. Nah, tapi kalau kebanyakan orang yang habis luar negeri, kalau memang mau kerja di dalam negeri, itu biasanya nanti ada penyesuaian lagi di dinas pendidikan kita lah. Gitu. Jadi mereka harus disetarakan lagi baru S1. Nah, itu kalau mau kerja lagi. That's why rata-rata orang yang kuliah ke luar negeri itu pasti nyambungnya langsung ke S2. Jadi mereka S1, S2 jadi dapat bachelor degree sama dapat nanti master. Master ya. Jadi jatuhnya kalau master sini jatuhnya itu S2 dong. Kan? Iya. Di sana jatuhnya panggilannya kalau master itu sarjana. Gitu. Sarjana malah master ya? Jatuhnya di situ malah. Jadi sarjana apa? Oh berarti dia udah S2, master. Nah balik lagi nih, kebanyakan di dunia nyata setelah terlepas dari dunia kampus gitu-gitu ya, banyak orang yang malah pekerjaannya jauh banget dari jurusannya ketika kuliah. Benar. Gitu. Benar. Aku pengen tahu. Itu namanya salju, salah jurusan. Saya Bu, salah jurusan. Nyata juga, ya, bisa. Bang Asman udah jauh-jauh kuliah ke KL, ke luar negeri, kepake nggak sih sebenarnya ilmunya atau relate nggak dengan pekerjaannya setelah wisuda? Jadi kalau dari pandangan aku ya, Kak Meli, Bang Vino, untuk beberapa jurusan itu memang nggak terlalu relate dengan apa yang kita akan pelajari. Tapi mungkin kalau jurusannya mungkin kayak teknik yang memang butuh keahlian, dokter dan segala macam, itu ya biasanya memang sudah terarah ke situnya. Tapi kalau kayak saya, finance, business management, secara apa yang kita pelajari itu mungkin detailnya nggak terlalu kepake. Tapi secara overallnya saya jadi ngelihat ataupun memandang sesuatu itu lebih kebuka aja. Karena kita waktu ngerjain sesuatu di kuliah itu kan dapat literasi dari mana, dapat artikel dari mana, jadi kita kebuka wawasannya. Itu sih yang membuat saya itu lebih dapat di kuliahnya di situ. Nah jadi mungkin kayak misalnya teman-teman nih ada yang kepikiran buat kuliah manajemen terus nanti biar pengen bisnis. Ya buat saya itu kadang-kadang omong kosong ya. Jadi gitu. Jadi maksudnya nggak harus kuliah manajemen. Kadang-kadang orang kuliah manajemen itu karena mereka berasumsi manajemen itu gampang. Nah sama kayak saya, ya kan saya memang dari awal memang pengen bisnis, makanya saya ngambilnya finance. Ternyata jurusan saya itu adalah jurusan yang mewajibkan saya punya nilai matematika yang tinggi. Dan ternyata Anda? Alhamdulillahnya waktu itu bagus. Dia bagus. Waktu itu bagus. Tapi hitung-hitungannya itu lebih banyak, Mbak. Nah, jadi apakah relate dengan dunia pekerjaan kita sekarang? Secara overallnya atau detailnya nggak terlalu.
Tapi pengalaman kita tadi waktu ngobrol sama mungkin kayak dosen, sama teman yang juga belajar kehidupan lainnya yang sama-sama lebih terbuka, itu sih buat saya yang saya ambil dari kuliahnya itu. Berarti prosesnya. Ya, Prosesnya tapi yang diambil, bukan hikmahnya kan? Jangan dong, jangan. Saya nggak ngambil hikmah. Udah sampai Yang luar saya negeri ambil loh. hatinya aja waktu itu. Ambil hatinya Terus kan aja. sekarang suksesnya Bang, kalau boleh dibilang kan suksesnya di dunia bisnis kan Dunia dia. bisnis, ya benar. Bagaimana proses membangunnya gitu loh Bang? Nah itu tuh yang saya pelajari dari dulu waktu saya kuliah. Makanya waktu saya di kuliah itu saya bukan belajar tentang ilmunya, tapi malah belajar tentang kehidupannya. Waktu itu kita jauh dari orang tua, keuangan juga biasa pas-pasin gitu. Kasbon di kantin Nah, gitu. Ada nggak sih di sana kasbon di kantin? Kasbon nggak ada Oh, nggak ada. sayangnya. Nggak Nggak ada ada. kasbon dia. Cash and carry dia. kasbon. Nah jadi Ada nggak di sana Bang arisan menurun Bang? ini ada ya di sini ada arisan Ada, menurun ada, ya. ada. Oke, ini saya jadi nggak masuk nih pembicaraannya nih, nggak ngerti Terus, saya. terus, gimana, Bang? Jadi waktu itu ya kita belajar karena waktu itu saya dapat kesempatan kerja memang benar jadi waitress dan di situ saya dapat penghasilan tambahan. Nah lalu pada saat itu akhirnya membuat kita tuh jadi lebih strong dan sampai saat ini. Yang saya bersyukur saya mungkin sekolahnya waktu itu dapat rezekinya di luar ya, walaupun di luarnya nggak luar-luar banget, tapi mereka memang punya budaya edukasi yang berbeda. Jadi pada saat saya selesai kuliah, saya balik ke sini, itu mental saya tuh lebih terasa. Kalau buat saya sih seperti itu. Seperti apa? Let's say saya lebih mau ketemu sama orang juga gampang. Gitu. Oke. Karena saya Nggak, ini nggak malu-malu, nggak kayak, aduh karena di sana itu segan lah gitu ya. Iya, kayak. nggak ada ini loh Kameli, nggak ada kayak namanya apa sih kayak ada skripsi atau apa gitu kan. Tapi memang karena saya sekolah bisnis, everyday itu saya memang harus presentasi. Jadi akhirnya kita di sini gampang ketemu orang, bisa berkomunikasi dengan baik. Lalu setelah itu itulah yang ternyata mendukung kita dalam dunia bisnis kita. Oke. Dalam dunia usaha, pekerjaan atau segala macam apapun. Oke. Pertanyaan saya, pernah gagal bisnis nggak Bang? Oh sering. Serius? Serius. Ah. Saya tuh sering lah hancur, bisnisnya tutup dan segala macam tuh udah sering banget. Terutama ya itu tadi ya karena mungkin selalu semangatnya anak muda, perhitungan kurang, akhirnya membuat kita jadi kolaps. Oke. Itu Kata pepatah mengatakan, nggak tahu pepatah dari mana ya. Katanya kalau misalkan kita nggak harus semuanya belajar dari pengalaman kita, bisa jadi kita belajar dari pengalaman orang lain kan Ya. Karena waktu kita nggak mungkin semuanya kita pelajari hanya dari pengalaman kita gitu. Betul, loh Bang, ya betul. kan. Nah kita pengen share juga nih Bang untuk pemirsa yang lagi nonton ya. Why? Kenapa bisa gagal waktu itu Bang? Dan apa hikmah yang diambil di dalamnya? Oke, ya seperti tadi Mas, sejak kapan aku manggil Bang Vino nih Mas Vino? Ya kan, Bang Biasa Vino. kalau presentasi begitu. Iya itu loh makanya. Jadi kayak seperti tadi Bang Vino yang saya sebutkan pada waktu saya belajar dalam dunia teori, itu serasa semuanya sangat Bisa, fleksibel ya? banget di depan mata kita. Nah ternyata pada saat prakteknya itu memang membutuhkan lebih dari yang teori tadi. Oke. Nah kebanyakan dari orang pemula terutama dalam dunia bisnis, mereka selalu nggak meningkatkan intuisinya dalam bisnis, tapi hanya melihat hitungannya. Is it profit, untung atau enggak? Oh, Wah cuma invest gini dapat berapa, ini segala macam dapat berapa. Nah jadi akhirnya membuat kita itu pada waktu itu saya seperti itu. Oke. Saya cuma hitung-hitungan di atas kertas, ternyata banyak faktor yang hilang, lalu gaya hidup saya tinggi sekali. Sosialita ternyata ya. Over sekali, main golf tiap hari dan segala macam. Oke. Dan itu yang mungkin buat saya di-share buat teman-teman yang lagi nonton sekarang, pada saat lagi mulai bisnis, silahkan keep low, keep santai, ya. Hitung semuanya dengan rapi, belajar sama senior juga penting, mentor dan segala macam, dan mudah-mudahan itu kalian bisa agak sedikit meminimalisir kebangkrutan. Oke. Sedikit aja. Nah, Oke. itu lebih cukup. Karena memang kalau mau bisnis memang gagal. Oke. Kalau mau gagal, Nggak bisnis namanya ya ya. enggak lah, tapi masih kacang-kacang. Masih kacang-kacang. Kalau saya udah kacang polong aja, naik dikit. Oke baik, kayaknya masih banyak ilmu lagi yang bakal kita gali ya, tapi jangan kemana-mana. Tapi setelah ini kita akan ada spesial bintang tamu juga ya, yang akan menjelaskan tentang motor kece yang ada di sana, ya kan? Tapi jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di The Yata Show with Grand Suka. Bisa ngobrol suka-suka.